Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 111 Keluarga Duanmu yang Sombong. Dia awalnya berpikir bahwa dengan basis kultivasi seperti itu, dia pasti akan dapat menginjak-injak Lu Ming di telapak kakinya dan mempermalukannya 10 kali dan 100 kali, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah dia meninggalkan Bea Cukai, Lu Yunxiao memberitahunya bahwa Lu Ming membunuh Yao Tianyu, bergegas ke daftar perunggu, dan akan berpartisipasi dalam 4 kompetisi pengadilan. Saat dia mendengarnya, dia tercengang, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diterima, dan mengira dia salah dengar. Dia benar-benar tak tertahankan. Dia penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia akan dapat menginjak Lu Ming. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dia menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dia masih semakin jauh dari Lu Ming. Bagaimana bajingan kecil ini, Lu Ming, bisa berkembang begitu cepat? Tuhan benar-benar tidak adil, membiarkan bajingan kecil ini memiliki bakat yang begitu kuat. Selain itu, Lu Yunxiao menggertakkan giginya, suaranya sangat suram. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia sampah di depan saudara Lin. Kata Lu Yao dengan suara yang dalam. Haha, Nona Lu benar. Bagaimana bisa Lu Ming, bajingan kecil, dibandingkan dengan Lin Xiao? Jaraknya 1000 mil. Di samping Lu Yao dan yang lainnya, ada banyak anak muda dari keluarga Duanmu, dan salah satunya mencibir. Itu benar. Dan dalam kompetisi besar ini, Lu Ming bahkan tidak berpikir dia bisa melangkah jauh. Selama dia bertemu dengan seorang jenius dari keluarga Duanmu kita, dia pasti akan lumpuh. Bahkan jika dia masuk ke 30 besar secara kebetulan, jenius dari keluarga Duanmu saya pasti akan menjadi yang pertama. Waktu menantangnya. Kata pemuda lainnya. Itu bagus. Dengan semua pahlawan dari keluarga Duanmu, aku yakin. Lu Yunxiao tersenyum. Lu Ming sama sekali tidak menyadari hal ini. Di panggung pertempuran, melihat puluhan ribu mata di sekitarnya, beberapa dari 60 orang menjadi merah karena kegembiraan, dan beberapa bersiap untuk memindai yang lain dengan permusuhan. Ini juga sedikit mendung dan berangin, dengan segala macam ekspresi. Lu Ming sedikit tersenyum, dengan sedikit antisipasi di matanya. Pertama, tetua berjubah perak akan menarik 30 orang, dan kemudian 30 orang ini akan menarik 30 orang yang tersisa. Siapapun yang ditarik akan dikatakan sebagai lawan di babak pertama. Lu Ming adalah salah satu dari 30 orang pertama yang ditarik. Kemudian Lu Ming dan yang lainnya naik untuk menarik undian. Segera, pengundian selesai, dan Lu Ming mendapatkan nomor 46. Tidak. 46? Saya beruntung. Lu Ming tersenyum tipis, lalu memberikannya kepada penatua Yin Pao untuk mendaftar, dan kemudian kembali ke area tempat duduk. Lu Ming, nomor berapa yang kamu gambar? Feng Wu bertanya dengan tergesa-gesa. 46. Lu Ming tertawa. Nomor 46, Yun Feng dari Xuan Yuan, Lu Ming, kamu beruntung. Kata Hua Qi dengan heran. Lu Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli, baginya, itu hanya pertarungan untuk menarik siapapun. Bel merdu berbunyi, yang menandakan kontes 4 akademi yang menarik akan segera dimulai. Sekarang, persaingan besar 4 pengadilan secara resmi dimulai. Sebelum memulai, Anda harus memperhatikan salah satu aturan paling dasar. Dalam kompetisi ini, Anda tidak boleh membahayakan hidup Anda. Yang lainnya opsional. Juga, Anda tidak dapat menggunakan beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Kecuali untuk kelas yang sama. Sekarang secara resmi dimulai. Pertempuran pertama, nomor 60 versus nomor 23. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak mengumumkan.
tidak? 60? Bukankah itu Liu Hui, si jenius yang baru saja mencapai daftar perunggu di Akademi Suzaku? Lu Ming berpikir. Di area halaman Suzaku, seorang pemuda kurus yang tampak biasa berjalan keluar dari kerumunan dan melangkah ke platform pertempuran. Haha, aku sangat beruntung, aku benar-benar lari ke tempat sampah dari Akademi Suzaku. Di area Akademi Harimau Putih, sebuah tawa nyaring keluar, dan setelah beberapa lompatan, seorang pemuda muncul di platform pertempuran. Nomor 23, Duanmu Yunchong dari keluarga Duanmu, bisik Lu Ming. Keluarga Duanmu memang telah menghasilkan banyak talenta dalam beberapa tahun terakhir, kata Feng Wu dengan mata serius. Di panggung pertempuran, Duanmu Yunchong memandang Liu Hui dengan sinis, dan berkata, sampah Zhu Kuewan, berlutut dan mengaku kalah sekarang. Jika tidak, kamu akan menderita jika kamu melakukannya. Wajah Liu Hui jelek, dan dia menatap Duanmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yunchong memiliki mata yang tegas. Sampah, sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Jangan khawatir, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Biar kamu mengerti dengan jelas bahwa hanya kebetulan kamu bisa masuk daftar perunggu. Juga, biarkan aku beritahu Anda Akademi Suzaku ditakdirkan untuk tersapu kali ini, dan tidak ada dari Anda yang bisa masuk ke 10 besar. Duanmu Yunchong mencibir, sombong dan sangat sombong. Sialan, orang-orang dari keluarga Duanmu benar-benar penuh kebencian. Kamu masih ingin menyapu kami? Mimpi saja, kakak senior Cheng Feiluan pasti akan masuk 10 besar. Murid Akademi Suzaku sangat marah dan mengutuk. Banyak omong kosong, mereka hanya bisa menggunakan lidah mereka. Di panggung pertempuran, Duanmu Yunchong berkata dengan ekspresi jijik. Wajah Liu Hui suram, dan dia memegang erat gagang pedang dengan satu tangan, menatap lekat-lekat ke arah Duanmu Yunchong. Tiba-tiba, Liu Hui bergegas keluar, pedang panjang itu terhunus, berubah menjadi sinar cahaya perak, dan menikam Duanmu Yunchong. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa Liu Hui menggunakan ilmu pedang tingkat rendah Xuan, tetapi dia baru saja mencapai tingkat kedua. Trik kecil. Duanmu Yunchong mencibir, dan menghindari serangan Liu Hui dengan satu gerakan. Kelincahan tingkat rendah tingkat misterius. Sambil menghindar, Duanmu Yunchong menyerang dengan telapak tangan, dan angin telapak tangan meraung seperti guntur. Teknik telapak tangan tingkat rendah tingkat misterius, keterampilan bela diri tingkat misterius lainnya. Rupanya, Duanmu Yunchong telah menguasai dua seni bela diri misterius, dan ketika mereka bekerja sama berpasangan, mereka secepat guntur dan kilat, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Liu Hui kehilangan pedangnya, dia ketakutan dan ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat, dia hanya bisa mengayunkan tangan satunya dan meledakkan telapak tangannya, mencoba melawan telapak tangan lawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi telapak tangan Liu Hui hanyalah gerakan tak berdaya, bagaimana bisa menahan kekuatan misterius telapak tangan Duanmu Yunchong? Menabrak! Sosok Liu Hui berkibar dan menembak, mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, wajahnya pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Sialan, kamu berani memblokir telapak tanganku, kamu memintanya. Duanmu Yun meraung dalam hati, dengan ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Dia mengatakan akan menangani Liu Hui dengan satu gerakan, tetapi sekarang Liu Hui memblokir satu gerakan, dia merasa malu. Desir! Dengan gerakan tubuh Duanmu Yunchong, keterampilan tubuh tingkat Xuan terungkap, secepat hantu, dan dia berada di belakang Liu Hui dalam sekejap, dan menampar dengan telapak tangannya. Meskipun Liu Hui mengerahkan seluruh energinya dan dengan cepat menebas belakangnya dengan pedangnya, kecepatannya masih selangkah lebih lambat karena tubuhnya yang terluka. Menabrak! Telapak tangan ini mengenai dada Liu Hui. Engah! Liu Hui memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur.
Duanmu Yunchong mengikuti dari dekat, dan tanpa memberi Liu Hui kesempatan untuk bernafas, dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Tapi telapak tangan ini ditujukan ke wajah Liu Hui. Bentak! Terdengar suara tamparan keras, dan Duan Muyun menampar wajah Liu Hui dengan keras. Seluruh tubuh Liu Hui terpesona. Tapi Duanmu Yunchong tidak berniat melepaskannya. Dengan satu gerakan, dia menyusul Liu Hui, dan menampar wajah Liu Hui lagi. Liu Hui terbang dengan ganas dan jatuh ke tanah. Sampah, aku sudah memberitahumu untuk mengakui kekalahan sejak lama. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku memukulmu seperti anjing. Duanmu Yunchong menatap Liu Hui, dan berkata dengan jijik. Yah, Duanmu Yunchong, jangan pergi terlalu jauh. Seorang kultivator bisa dibunuh dan tidak bisa dipermalukan. Para murid Zhu Kuewan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan seseorang berteriak. Bab 112 Pertempuran Pertama. Prajurit macam apa yang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan? Sampah, baru saja menyuruhnya berlutut dan mengaku kalah, dan dia masih ingin bertarung. Dengan kekuatan tempur kecil ini, dia hanya meminta penghinaan. Duanmu Yunchong memandang wilayah Zhu Kuewan mencibir. Sialan! Sialan, aku sangat kesal. Para murid Akademi Suzaku, termasuk Pang Xi, Hua Qi, Feng Wu, dan lain-lain, semuanya tersipu dan marah. Di bagian atas tribun, Kepala Sekte Pedang Suanyuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah hal-hal ini tidak dapat membangkitkan emosinya sama sekali. Di area Akademi Harimau Putih, dekan Akademi Harimau Putih membelai janggutnya dan tersenyum. Kepala Sekolah Akademi Suzaku sedikit mengernyit. Di panggung pertempuran, Duanmu Yunchong mengerutkan bibirnya dengan jijik, berjalan menuju Liu Hui, menginjak Liu Hui, menatapnya, dan mencibir, sekarang, apakah kamu ingin bertarung? Akui kekalahan, Liu Hui, akui kekalahan, jangan berkelahi lagi. Para murid Akademi Suzaku tidak tahan untuk berteriak. Aku mengaku kalah. Liu Hui berkata dengan enggan, dengan ekspresi terhina di matanya, menatap Duanmu Yunchong. Haha, aku menyerah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apa maksudmu dengan sorot matamu itu? Mengapa kamu tidak berdamai? Bah, sungguh sia-sia. Setelah berbicara, Duanmu Yunchong menendang Liu Hui pergi. Duanmu Yunchong, apa yang kamu lakukan? Liu Hui telah mengakui kekalahan, tetapi kamu masih bergerak. Kamu melanggar peraturan. Teriak seorang murid Akademi Suzaku. Siapa bilang aku melakukan tembakan? Aku tidak menggunakan kekuatan sama sekali, oke? Aku biarkan dia menyingkir sedikit. Dia menahan kakiku. Begitu aku mengangkat kakiku, dia terbang keluar. Duanmu Yun berkata dengan tenang. Omong kosong, kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Seorang murid Akademi Suzaku meraung marah. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak sedikit mengernyit, Duanmu Yunchong, itu memang pelanggaran. Oke, Yunchong, lain kali hati-hati saat berjalan dan angkat kakimu. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari daerah Akademi Harimau Putih. Ya, Din. Duanmu Yunchong segera berkata dengan hormat. Suara ini sebenarnya dibuat oleh Direktur Akademi Macan Putih. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak mengerutkan kening, tetapi ketika Presiden Akademi Macan Putih berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan wajahnya. Dia merenung sejenak dan mengumumkan, Duanmu Yunchong memenangkan pertempuran ini, keluarga Duanmu benar-benar tak tahu malu. Feng Wu menggertakkan giginya. Hal yang sama berlaku untuk murid Suzaku lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan dia tiba-tiba berkata, jangan khawatir, Duanmu Yunchong ini tidak akan lama sombong. Feng Wu, Hua Qi, Pang Xi dan yang lainnya tercengang,
tidak tahu apa yang dimaksud Lu Ming. Murid Akademi Suzaku naik untuk membantu Liu Hui turun, dan kompetisi berlanjut. Pertempuran itu sangat intens dan mengasyikkan. Jenius di peringkat perunggu semuanya jauh lebih unggul dalam kekuatan tempur di level yang sama. Berbagai seni bela diri misterius, teknik rahasia, dan lain-lain muncul tanpa henti, membuat orang ketagihan. Terutama para jenius yang berada di peringkat 10 besar sangat kuat, tidak peduli lawan seperti apa yang mereka hadapi, mereka dapat diselesaikan dengan satu gerakan. Beberapa jam kemudian, lebih dari 20 pertandingan telah berlalu, dan masih tersisa 5 atau 6 pertandingan. Pertandingan berikutnya, nomor 51, melawan nomor 46. Penatua berjubah perak mengumumkan. 50-46? Mengapa peringkatnya begitu dekat? Dua orang yang mana mereka? Sebelum 51, Yao Tianyu, tapi sekarang Lu Ming, dan nomor 46 adalah Yun Feng dari Xuan Yuan. Ini sebenarnya Lu Ming. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming ketika dia membunuh Yao Tianyu, dia mungkin bisa mengalahkan Yun Feng. Keberuntungannya sangat bagus. Pada awalnya, Yao Tianyu tidak hanya mengembangkan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan ke tingkat kedua, tetapi juga mengembangkan tubuh fisiknya hingga kesempurnaan tingkat pertama. Kekuatan tempurnya telah melampaui peringkatnya. Beberapa orang berpikir bahwa Yao Tianyu sudah dapat peringkat di tingkat kelima. Adapun Lu Ming bisa membunuh Yao Tianyu, kekuatan tempurnya pasti lebih kuat dari Yao Tianyu. Beberapa orang pernah berspekulasi bahwa dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia mungkin bisa naik peringkat sekitar 40, baiklah. Lu Ming, bajingan kecil ini, betapa beruntungnya dia. Lu Yunxiao menggertakkan giginya di area White Tiger Yard. Jadi bagaimana jika kamu beruntung? Bahkan jika kamu bisa masuk ke 30 besar secara kebetulan, kamu masih harus ditantang, yang akan lebih memalukan. Seorang pemuda dari keluarga Duanmu mencibir. Lu Ming tidak peduli untuk memperhatikan diskusi di sekitarnya, jadi dia bangkit dan melangkah ke platform pertempuran. Kakak Lu Ming, ayo! Teriak Pang Xi. Tapi selain Pang Xi, tidak ada yang bersorak untuk Lu Ming. Murid Akademi Suzaku lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan yang lain. Mereka semua berpikir bahwa bahkan jika Lu Ming masuk 30 besar, dia akan ditantang oleh orang lain. Jika dia bersorak untuk Lu Ming sekarang, bukankah itu akan lebih memalukan? Di Xuanwu, seorang pemuda kekar melangkah ke atas panggung, dan Yun Feng lah yang menduduki peringkat 46. Lu Ming, meskipun kamu sangat kuat, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Kuharap kamu tidak menahan diri, Yun Feng menatap Lu Ming dan berkata dengan keras. Aku punya ukuran sendiri, kamu keluar semua. Kata Lu Ming. Mata Yun Feng terpaku, kepercayaan diri Lu Ming membuatnya tidak berani ceroboh sedikit pun, dia menenangkan diri dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Nafas yang kuat meletus dari tubuh Yun Feng, dan kemudian, lampu merah menyala di tubuhnya, badak hitam meraung, 4 cakra menyala, dan darah keluar. Tebasan badak gila! Yun Feng berlari dengan cepat, dan pedang di tangannya menebas dengan keras. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya bisa membuka ruang. Pada saat ini, energi Yun Feng sangat terkonsentrasi, dan pada saat ini, dia meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah seni bela diri kelas rendah tingkat ketiga Xuan, Yun Feng benar-benar telah menembus, bagus. Seorang tetua berjubah perak di area Xuan Yuan bertepuk tangan dengan keras. Orang lain di lapangan juga terkejut, tanpa diduga, ketika Yun Feng berada di bawah tekanan, dia melampaui dirinya sendiri, membuat terobosan dalam seni bela diri tingkat Xuan di tempat, dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Kali ini, Lu Ming dalam bahaya. Kalimat seperti itu muncul di benak banyak orang. Terobosan, itu bahkan lebih baik.
Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Lu Ming, dan kemudian, dia tiba-tiba melangkah keluar, dan dengan cepat bergegas menuju Yun Feng. Tombak di tangannya ditarik ke depan, mengeluarkan bulan sabit. Ganghuo Ganjue mendarat di bulan. Dang! Tombak panjang ditarik langsung ke pedang Yun Feng, dan terdengar raungan keras, dan seluruh platform pertempuran tampak bergetar. Kemudian, sesosok terbang seperti bola meriam, meluncur lebih dari 30 meter di platform pertempuran besar dengan panjang dan lebar lebih dari 200 meter. Kemudian tubuhnya gemetar, dan dia langsung berlutut, menyemburkan seteguk darah. Semua penonton tercengang, sosok yang terlempar ke udara adalah Yun Feng. Dengan satu gerakan, itu hanya satu gerakan, dan Yun Feng dikirim terbang oleh Lu Ming, memuntahkan darah sebanyak-banyaknya. Bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa jarak antara Yun Feng dan Lu Ming terlalu besar. Bagaimana? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Ini terlalu kuat, sangat kuat. Apakah ini masih pemula tahun ini? Yun Feng sudah membuat terobosan di tempat, tapi dia masih dikirim terbang dengan satu gerakan. Meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa Lu Ming akan menang, mereka tidak mengharapkan kemenangan yang begitu cepat. Bab 113 Saya mengaku kalah. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Kekuatan Lu Ming mungkin sudah bisa masuk 30 besar. Hahaha, kakak senior Lu Ming, kamu yang terbaik, teriak Pang Shi. Lu Ming, ayolah. Lu Ming, kamu yang paling tampan. Murid Akademi Suzaku lainnya akhirnya tidak bisa menahan teriakan, sangat bersemangat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sekarang, mereka akhirnya bisa mendukung Lu Ming dengan percaya diri. Bocah ini sangat baik, Laner, kamu masih memiliki penglihatan. Kepala sekolah Akademi Suzaku mengelus janggutnya, menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Lu Ming, mungkinkah dia bisa memasuki tempat itu di masa depan? Mulan menghela nafas dengan santai. Wajah dekan Akademi Suzaku sedikit berubah, dan dia berkata, Lan kemana kamu benar-benar ingin Lu Ming pergi? Lu Ming sekarang terlalu jauh, tapi saya yakin dia akan dapat melakukannya dalam waktu dekat, dan dia telah memberi saya terlalu banyak kejutan. Mata Mulan, seperti air musim gugur, memandangi sosok ramping yang berdiri dengan pistol di platform pertempuran, dan matanya berkedip-kedip. Secercah harapan. Hei! Kepala sekolah Akademi Suzaku menghela nafas, tanpa berkata apa-apa. Area halaman harimau putih. Sialan, bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu kuat? Lu Yunxiong sangat marah. Wajah Lu Yao sangat suram dan dingin, matanya berkedip-kedip dengan cahaya gila dan suram, dia menatap Lu Ming di panggung pertempuran, dan meraung di dalam hatinya, Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming sialan, kamu hanya seorang orang yang saya tinggalkan bajingan, hanya sampah, bagaimana mereka bisa begitu kuat tidak diizinkan, tidak pernah diizinkan, sampah yang saya buang harus menjadi sampah, dan akan menjadi sampah selama sisa hidup saya tidak akan pernah membiarkan sampah menjadi lebih kuat. Dariku, jangan biarkan itu pada saat ini, semua jenis cahaya muncul di mata orang-orang yang hadir, melihat sosok di platform pertempuran. Kecuali untuk kepala sekte pedang Suanyuan, matanya selalu datar dan terlepas, seolah tidak tergerak oleh objek eksternal. Tapi saat berikutnya, ekspresi acuh tak acuh dari kepala sekte pedang Suanyuan menghilang dan berubah menjadi keheranan. Karena ada suara di medan perang. Aku mengaku kalah. Jing! Tiba-tiba, penonton menjadi sunyi, dan itu menjadi terdengar. Tidak peduli ekspresi seperti apa sebelumnya, tiba-tiba menjadi semacam ekspresi, yaitu ekspresi bingung dan terpaksa. Karena Lu Ming yang mengucapkan kata-kata, aku mengaku kalah. Itu bukan Yun Feng, tapi Lu Ming. Lu Ming mengaku kalah? Apa yang terjadi? Bagaimana? Para dekan dari 4 halaman tampak tercengang,
Lu Yao dan Lu Yunxiong tampak tercengang, Pang Xi, Feng Wu, Hua Qi, dan Mulan tampak tercengang. Tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas lainnya juga tampak bingung. Ini apa yang akan dimainkan Lu Ming? Pang Xi tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini, Lu Ming, dengan jelas menunjukkan kekuatannya dan sudah berada di 30 besar. Mengapa dia tiba-tiba menyerah? Apa yang dia lakukan? Feng Wu mengerutkan kening. Ya, kekuatannya bisa terus masuk 30 besar, dia. Hua Qi juga mengerutkan kening dan berbisik di mulutnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, matanya menyala, dan senyum muncul di wajahnya, berkata, "Aku tahu apa yang akan dimainkan Lu Ming, haha, aku menyukainya." "Kamu tahu? Kenapa?" Pang Xi bertanya dengan heran. "Kamu tidak bisa mengatakannya sekarang, tunggu dan lihat saja." Hua Qi tersenyum misterius. Itu menarik penghinaan kolektif dari Pang Xi, Feng Wu, dan lainnya. Di panggung pertempuran, tetua berjubah perak menatap kosong untuk beberapa saat, sebelum bertanya, "Lu Ming, apa yang kamu katakan? Kamu mengaku kalah." "Ya, aku mengaku kalah." Lu Ming mengangguk. "Lu Ming, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku?" Di depan, Yun Feng berdiri dan menatap Lu Ming. "Aku tidak meremehkanmu, jangan salah paham, aku hanya mengaku kalah," kata Lu Ming dengan acuh tak acuh. Yun Feng sejenak kehilangan kata-kata. Penatua Yin Pao menegaskannya lagi, dan kemudian mengumumkan tanpa daya bahwa Yun Feng memenangkan pertandingan ini. Lu Ming tersenyum dan berjalan kembali ke area halaman Suzaku. "Sialan, Lu Ming, yang mana yang kamu mainkan? Katakan padaku dengan cepat, atau aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Feng Wu mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming. "Setelah beberapa saat, kamu akan tahu." Lu Ming tertawa. "Kakak Lu Ming, mengapa kamu sama dengan apa yang dikatakan bidadari itu?" "Aku benar-benar tidak mengerti kamu," Pang Xi menggosok kepalanya. Lu Ming dan Hua Qi saling memandang dan tersenyum. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 30 duel telah berakhir. Di antara mereka, 4 raja pemula yang paling banyak mendapat perhatian. Salah satunya, Feng Xingli, berlatih terlalu singkat, dia bertemu dengan master peringkat 21 dan berakhir dengan kegagalan. Lu Ming, di sisi lain, mengaku kalah. Dua lainnya sangat kuat, jadi mereka secara alami maju dengan mudah. 30 besar sudah diputuskan, tapi belum selesai, masih ada tantangan. Para tetua berjubah perak dari Akademi keempat, para tetua berjubah perak dari pemimpin sekte, dan 2 tetua berjubah emas berdiskusi bersama untuk memilih 10 penantang yang kuat. Karena di antara mereka memang ada beberapa jenius yang kuat yang tidak beruntung, mereka tentu saja bukan lawan saat bertemu 10 atau selusin teratas. Sekarang kita harus memberi mereka kesempatan. Tak lama, nama dari 10 tantangan keluar. Sekarang saya mengumumkan bahwa saya adalah kandidat untuk tantangan tersebut, Wu Jin, Huang Fei, Lu Ming. Tetua Yin Pao yang menjadi tuan rumah acara tersebut mengumumkan. Nama Lu Ming terdaftar secara mengesankan. "Haha, aku tahu kakak senior Lu Ming pasti akan memiliki kesempatan lain untuk menantang. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sangat kuat." Pang Xi tertawa. Pada saat ini, nama telah diumumkan, dan sesepuh berjubah perak berkata, "Oke, sekarang, kamu dapat memilih target tantangan." Segera setelah sesepuh berjubah perak selesai berbicara, sesosok tubuh dengan cepat melompat ke panggung pertempuran. Sosok ini adalah Lu Ming. Orang-orang yang hadir sedikit bingung lagi. Lu Ming mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang, tapi sekarang dia yang pertama naik ke atas panggung dan memulai tantangan.
Apa yang akan dia lakukan? Mata Lu Ming seperti kilat, dia menoleh untuk melihat area Akademi Harimau Putih, menunjuk tombak di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Duanmu Yuncong, datang ke sini untukku." Suara dingin menyebar ke seluruh penonton, mengejutkan banyak orang. Setelah itu, mata beberapa orang tiba-tiba mengungkapkan kesadaran. Begitu. Aku tahu mengapa Lu Ming menyerah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak untuk menantang Duanmu Yuncong, teriak seseorang. Betul. Sebelum Lu Ming menyerah, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatan tempurnya yang tangguh dan mengalahkan Yun Feng dengan satu gerakan. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengakui kekalahan, dia akan mendapatkan hak untuk menantang. Dia ingin membalas dendam Liu Hui dari Akademi Suzaku. Jadi begitu. Pada saat ini, semua orang di lapangan mengerti. Di tribun tertinggi, Kepala Sekte Pedang Suanyuan menunjukkan rasa ingin tahu, menatap Lu Ming, dan berbisik, "Lu Ming ini benar-benar bagus." Tidak mudah untuk menarik perhatian kepala. Seorang tetua berjubah emas tersenyum. Saat ini, penonton mendidih dan terlibat dalam diskusi panas. Bab 114. Haha, kakak senior Lu Ming memperhatikan ini sangat rumit. Tidak heran aku tidak bisa memikirkannya. Apakah kamu pernah memikirkannya sebelumnya? Pang Shi tertawa dan bertanya. Hua Qi tersenyum, mengangguk dan berkata, ketika Lu Ming bermain, hanya ada 6 atau 7 pertandingan tersisa dalam kompetisi, dan Lu Ming menunjukkan kekuatan yang hebat sebelum mengakui kekalahan. Bukankah itu aneh? Aku juga menebak dari titik ini. Dia keluar, dia sangat yakin bahwa dia akan dipilih untuk tantangan, itu sebabnya dia melakukan itu. Orang ini, perilakunya benar-benar aneh dan tidak terduga. Feng Wu cemberut. Tidak jauh dari situ, luka Liu Hui telah stabil. Saat ini, dia berbisik, "Lu Ming." Matanya menunjukkan rasa terima kasih. Mata murid Akademi Suzaku lainnya juga berubah. Mereka memandang Lu Ming dengan kagum. Tetapi para murid Akademi Harimau Putih berbeda, terutama para murid dari keluarga Duanmu, mereka sangat marah. Lu Ming ini, sial, dia sengaja ingin melawan keluarga Duanmu kita. Benar, masalah sebelumnya belum diselesaikan, dan sekarang dia berani memprovokasi kita lagi. Duanmu Yuncong, pergi, beritahu dia untuk menantang kamu itu adalah kesalahan. Beberapa pemuda dari keluarga Duanmu berteriak. Jangan khawatir, dia sengaja menyerah, lalu menantangku untuk membela Liu Hui, kemudian muncul di medan perang. Lu Ming, kamu ingin membela Liu Hui? Tunggu sebentar, aku akan membuatmu 10 kali lebih sengsara daripada Liu Hui, kata Duanmu Yuncong dengan ganas. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, aku telah melihat banyak sampah sepertimu, dan setiap orang mulai berteriak keras, seperti kelompok Yao Tianyu, mereka semua berubah menjadi anjing mati pada akhirnya. Ya, saudara Lu Ming, ayolah, pukul dia seperti anjing mati. Kalahkan dia, balas dendam kakak senior Liu Hui. Kakak Lu Ming perkasa, kakak Lu Ming, ayolah. Para murid Akademi Suzaku berteriak. Sebelumnya, Duanmu Yuncong terlalu hina, jadi dia mempermalukan Liu Hui, dan semua murid Akademi Suzaku ada di pihak Lu Ming. Banyak sampah, mereka hanya menggonggong di sana. Duanmu Yuncong mendengus dingin, wajahnya sangat muram, dan ketika dia melihat ke arah Lu Ming, ada niat membunuh yang kuat. Desir! Tiba-tiba, Duanmu Yun menjadi impulsif dan bergegas menuju Lu Ming. Keterampilan tubuh tingkat rendah yang misterius dan seni bela diri secepat kilat. Tapi Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa niat menghindar. Saat Duanmu hendak mendekati Lu Ming menyapu dengan tombak panjang. Bulan setengah purnama muncul,
menyapu daratan 3 meter di depan. Duan Mu Yuncong ketakutan dan mundur dengan cepat, menghindari gerakan ini dengan berbahaya. Lu Ming, apakah menurutmu berguna untuk mengandalkan komandan senjata? Bermimpi. Duan Mu Yuncong meraung, sosoknya berkedip cepat, dan dalam sekejap, sepertinya ada 3 sosok Duan Mu Yuncong di lapangan, bergegas menuju Lu Ming. Ini adalah teknik ilusi. Duan Mu Yuncong telah berkultivasi ke tingkat kedua. Konon jika dia berkultivasi ke tingkat ke-6, akan ada 7 sosok. Beberapa murid lama berkomentar. Trik kecil. Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar, dan tombak itu menyapu ke arah 2 sosok di depan, sambil meledakkan sosok lain di sosok di belakang. Saat berikutnya, 2 sosok di depan menghilang, dan di belakang, Duan Mu Yun menyerbu telapak tangan dan bertabrakan dengan kepalan tangan Lu Ming. Ledakan! Dengan raungan, ekspresi Duan Mu Yuncong berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Duan Mu Yuncong, sulit diterima. Dia sudah dekat dengan Lu Ming, tapi dia masih dipukul mundur oleh Lu Ming. Bagaimana saya bisa melawan ini? Dia mengembangkan keterampilan tubuh dan telapak tangan, dan sekarang dia jelas bukan lawan Lu Ming dari jarak jauh, tapi dia bukan lawan Lu Ming dari jarak dekat. Dia sedikit bingung. Duan Mu Yuncong, kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku dalam jarak dekat? Betapa naifnya. Lu Ming mencibir. Tubuh fisiknya adalah Siaeng peringkat kedua, dan sekarang kultivasinya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat 8, yang sedikit lebih kuat daripada pertempuran dengan Yao Tianyu 2 bulan lalu. Bagaimana mungkin lawan Lu Ming? Bersenandung. Tombak di tangan Lu Ming menjentikan, dan tombak itu bergetar hebat, laras senjata menggetarkan udara, dan gelombang udara yang kuat meledak, mengenai Duan Mu Yun. Menabrak! Menabrak! Duan Mu Yuncong mengayunkan telapak tangan yang kuat satu demi satu, menghancurkan gelombang udara dari tombak. Tapi saat ini, Lu Ming sudah tiba. Bersenandung! Tombak itu dengan keras menyerang ke arah Duan Mu Yun. Dengan tembakan ini, Duan Mu Yuncong ingin mundur, tapi sudah terlambat. Blokir aku! Duan Mu Yuncong meraung, darah menyembur, telapak tangannya memerah, dan suara harimau dan macan terdengar samar. Kemudian, kedua telapak tangan didorong keluar, dan dengan kekuatan telapak tangan yang luar biasa, mereka mengenai tombak Lu Ming. Menabrak! Terdengar suara teredam, diikuti oleh suara tulang patah, dan jeritan sengsara Duan Mu Yuncong. Sosok Duan Mu Yuncong terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, Lu Ming tidak berhenti di situ. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghentakkan kakinya terus-menerus, dan bergegas menuju Duan Mu Yun seolah terbang menembus awan. Seni bela diri tingkat tinggi tingkat Huang, jalan di awan. Meskipun tidak sebagus seni bela diri tingkat Xuan, itu masih jauh lebih kuat dari langkah ular naga sebelumnya. Dalam sekejap, Lu Ming menyusul Duan Mu Yuncong yang masih terbang di udara. Pada saat ini, 5 organ indera Duan Mu Yuncong penuh sesak karena rasa sakit. Ketika dia melihat Lu Ming mengejarnya, matanya sangat ngeri, dan dia mendesis keras, "Tidak, aku." Dia hendak berkata, "Saya mengaku kalah," 3 kali kata itu. Tetapi sebelum dipanggil, Lu Ming menghunus tombaknya dari bawah ke atas. Menabrak! Duan Mu Yuncong menahan kata-kata, "Aku menyerah," dan berubah menjadi jeritan melengking, tubuhnya terbang ke udara seperti karung pecah. Terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras, Lu Ming mengeluarkan tembakan lagi, dan dia terbang lagi. Saat ini, Duan Mu Yuncong benar-benar bingung dan bingung, sama sekali lupa untuk mengakui kekalahan. Semua orang yang hadir juga terpana, ini adalah kekuatan tempur Lu Ming yang terlalu kuat, Duan Mu Yuncong benar-benar disalahgunakan.
Keahlian menembak misterius Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan akan menembus tingkat keempat. Ditambah dengan tubuh fisik kuat peringkat 2 yang dicurigai, kekuatan tempurnya menakutkan. Kelincahannya berada di peringkat teratas di tingkat Huang, tetapi dia telah berkultivasi ke tingkat ke-6, tidak bisakah dia masuk 15 besar? Sulit dikatakan. Di sekitar, beberapa murid tingkat perak memandang Lu Ming dengan kaget dan berdiskusi. Tetapi mereka masih tidak tahu bahwa Lu Ming belum mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia telah berkultivasi ke puncak tingkat keempat Ganghuo Gunjue, dan ada metode lain. Jika mereka tahu, mereka akan terkejut. Bab 115 menantang perunggu kedua. Saat ini, Akademi Harimau Putih dan keluarga Duanmu juga tercengang. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, "Berhenti, Lu Ming, bajingan, jika kamu tidak berhenti, Duanmu Yuncong telah kalah, kamu masih tidak berhenti. Ya, jika kamu tidak berhenti, kamu akan hancur." Aturan. Melanggar? Lu Ming mencibir dan berkata, "Duanmu Yuncong tidak mati, dan dia tidak mengaku kalah. Mengapa saya melanggar aturan?" "Kamu." Anggota keluarga Duanmu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Menabrak. Kemudian, tembakan lain membuat Duanmu Yuncong terbang menjauh. Saat ini, para dekan dari 4 halaman memiliki ekspresi yang berbeda. Suanu, dekan sekolah Qinglong dan Qinglong, tampak sombong dan menyaksikan kegembiraan. Adapun dekan Akademi Macan Putih, wajahnya sangat suram, dan aura menakutkan terpancar darinya, sedalam laut. Yang paling bahagia tentu saja dekan Akademi Suzaku, dia menjambak janggutnya dengan penuh semangat dan menyeringai. "Riang, terlalu riang ah. Akui kekalahan, Duanmu Yuncong cepat mengakui kekalahan. Akui kekalahan!" teriak murid Akademi Harimau Putih. Tapi Duanmu Yuncong sudah berantakan, bagaimana dia bisa menyebutnya? Lu Ming mengambil beberapa tembakan lagi, dan Duanmu Yuncong jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya kejang, buih putih bercampur darah dan air keluar dari mulutnya terus-menerus. Seluruh tubuhnya robek, dan lebih dari selusin tulang patah. Tentu saja, ini semua adalah hasil dari kontrol kekuatan Lu Ming yang disengaja, jika tidak, dia bisa dipukuli sampai mati dengan satu tembakan. Lu Ming menginjak Duanmu Yuncong dan menatapnya. Duanmu Yun bergegas untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Ketika dia melihat Lu Ming di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia seperti gadis najis, mengecilkan tubuhnya dan berteriak, "Jangan, jangan, jangan, pukul aku. Aku." Sambil berteriak, ingus dan air mata mengalir di hidungnya, dia benar-benar ketakutan. Pistol ditarik ke tubuh, dan itu menyakitkan jiwa. "Bukankah kamu hanya ingin aku 10 kali lebih buruk dari Liu Hui? Kenapa? Kemana perginya kesombangan tadi?" Lu menatap Duanmu Yuncong dan berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak, tidak. Aku tidak berani lagi. Perlakukan aku sebagai kentut," teriak Duanmu Yuncong. Penampilan, haha. Duanmu Yuncong membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Wajah para murid dari keluarga Duanmu sangat suram, sangat memalukan. "Duanmu Yuncong, cepat dan akui kekalahan," teriak seseorang dari keluarga Duanmu. "Akui kekalahan, ya? Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah," teriak Duanmu Yuncong. Tak pelak, ada lagi ledakan tawa. "Lu Ming, Duanmu Yuncong telah mengakui kekalahan, kamu masih tidak mengambil kakimu," teriak seseorang dari keluarga Duanmu. "Oh, oke." Lu Ming tersenyum, lalu memindahkan kakinya dan menendangnya tiba-tiba. Duanmu Yuncong berteriak, tubuhnya ditendang puluhan meter jauhnya, dan dia berguling puluhan kali di platform pertempuran sebelum berhenti. "Lu Ming, apa yang kamu lakukan?"
Duanmu Yuncong telah mengakui kekalahan, tetapi kamu masih bergerak. Kamu telah melakukan pelanggaran. Kami harus menjatuhkanmu dan ditangani sesuai aturan. Seorang murid peringkat perak dari keluarga Duanmu meraung. Pelanggaran? Apakah kamu salah paham? Baru saja, Duanmu Yuncong memblokir kakiku. Begitu aku mengangkat kakiku, dia terbang keluar. Itu semua salahnya. Mengapa kamu berbaring di kakiku? Lu Ming berkata dengan tenang di jalan. Kamu, Lu Ming, kamu. Murid dari keluarga Duanmu gemetar karena marah, merasakan hembusan nafas di dadanya, dan hampir muntah darah. Inilah yang dilakukan Duanmu Yuncong pada Liu Hui sebelumnya, tetapi sekarang Lu Ming menyalinnya dan menggunakan semuanya pada Duanmu Yuncong, sangat sulit bagi mereka untuk membantah. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar anak-anak, kamu tidak hati-hati saat berjalan, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Ahaha. Kepala sekolah Akademi Suzaku mengelus janggutnya dan tertawa, belum lagi betapa riangnya dia. Murid-murid dari halaman lain memandang kepala sekolah Akademi Suzaku yang tertawa, dan sedikit terdiam. Keceriaanmu, Pak Tua, terlalu jelas, bukan? Pertempuran ini, Lu Mingsheng. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak mengumumkan. Kakak Luling perkasa. Kakak Lu Ming tak terkalahkan. Pada saat ini, para murid Akademi Suzaku gemetar karena kegirangan, dan tidak bisa menahannya lagi, dan berteriak gila-gilaan. Keren, sangat keren. Ini sama menyegarkannya dengan meminum segelas bir dingin di hari-hari anjing, begitu menyegarkan sampai ke tulang. Sebelumnya, Duanmu Yuncong sangat sombong, tapi sekarang dia seperti anjing mati. Itu sangat keren. Terutama Pang Xi, Hua Qi, Feng Wu dan yang lainnya memerah karena kegirangan. Saat ini, seseorang dari Akademi Harimau Putih telah menurunkan Duanmu Yuncong. Lu Ming. Saat Lu Ming hendak berbalik dan pergi, raungan yang menakutkan terdengar di area Akademi Harimau Putih. Lu Ming berbalik dan melihat seorang pria muda berjubah merah menyala menatapnya dengan acuh tak acuh. Duanmu Yunyang, itu Duanmu Yunyang, raja pemula 3 tahun lalu, apa yang dia lakukan? Seseorang berseru. Duanmu Yunyang. Hati Lu Ming tergerak, dan informasi tentang Duanmu Yunyang muncul di benaknya. Duanmu Yunyang, Rookie King 3 tahun lalu, kini berada di peringkat kedua daftar perunggu. Sayang sekali dia ditekan dengan kuat oleh Sang Muyun, yang berada di waktu yang sama dengannya, dan sulit baginya untuk mencapai tempat pertama. Beberapa orang mengatakan bahwa dalam episode itu, Sang Muyun adalah raja yang sebenarnya, dan Duanmu Yunyang memenangkan raja pemula hanya karena banyaknya orang di keluarga Duanmu. Kenapa? Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Lu Ming menjawab dengan ringan. Lu Ming, kamu benar-benar berani, mungkin kamu tidak tahu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat. Lu Ming, kamu harus berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di masa depan, jika tidak, aku akan membuatmu kalah. Jelek itu jelek. Kata Duanmu Yunyang dengan dingin, terutama kata jelek yang dia gigit dengan keras. Ekspresi para murid Xuanwu, King Long, dan Zukue semuanya berubah pada saat bersamaan. Terutama para murid Akademi Suzaku, wajah mereka bahkan lebih jelek lagi. Lu Ming diawasi oleh Duanmu Yunyang. Meskipun Duanmu Yunyang ditekan oleh Sang Muyun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat, hampir tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan ada desas-desus bahwa Duanmu Yunyang pernah mengalahkan orang kuat di tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ini telah melintasi ranah besar, bukan level kecil, dan kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga bisa disebut menakutkan. Tidak ada yang mengira Lu Ming adalah lawan Duanmu Yunyang. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun, itu akan menjadi mungkin. Tapi sekarang,
itu tidak mungkin. Mulan, Feng Wu, dan Hua Qi menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Hanya Pang Xi yang melambaikan tangannya, memohon untuk percaya pada Lu Ming. Benarkah? Aku sangat berharap bisa bertemu denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku kalah jelek. Jangan seperti Duanmu Yuncong, yang hanya berteriak, jawab Lu Ming dengan ringan, sangat kuat. Semua orang terkejut, Lu Ming akan memanggil Banduanmu Yunyang, dari mana dia punya nyali? Di daerah Qinglong Yuan, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Di antara mereka, pria itu mengenakan jubah biru, dengan sosok ramping, rambut hitam terurai, alis pedang ke pelipis, dan mata seperti bintang. Berdiri santai saja, ada momentum luar biasa, seperti raja yang sedang tur. Dia adalah Zhang Muyun, nomor 1 di daftar perunggu. Di sebelahnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, Zhuo Yirong yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar perunggu. Kakak Muyun, apa pendapatmu tentang Lu Ming ini? Tanya Zhuo Yirong. Sangat berbakat, naga di antara laki-laki, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan memiliki sedikit semangat muda. Dalam 2 tahun, dia akan menjadi lawan besarku. Zhang. Muyun tersenyum. Zhuo Yirong sedikit terkejut dan berkata, tidak banyak yang memiliki saudara Muyun yang sangat kamu hargai, tetapi bukankah memiliki saingan dalam hidup adalah hal yang baik? Yirong, kamu masih mengerti aku. Zhang Muyun sedikit tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.